Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, gimana nih kabarnya? Nah, jam-jam siang nih biasanya semangatnya makin naik atau justru rasa kantuknya ini udah mulai terbit nih, Harusnya Jasmine? sih naik ya semangatnya Putri ya. Kalau Putri sendiri gimana? Iya, kabar pastinya hari ini? semangatnya tetap naik ya. Walaupun mungkin Alhamdulillah. Senin udah lewat, tapi tenang, Jumat masih jauh ya buat weekend nanti ya. Betul, makanya kita harus semangat terus sebelum nanti akhir pekan ya Putri ya. Betul sekali. Nah, biar semangat siang hari ini nggak kendor nih Jasmine, kita udah siapin nih beragam informasi menarik, cerita unik, cerita viral, kemudian juga informasi-informasi soal penanganan bencana yang saat ini masih terus dilakukan ya di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Benar sekali Putri, walaupun nanti kita tentunya hadirkan sejumlah informasi viral, namun juga kita tetap akan mengupdate informasi terkini di daerah terdampak bencana seperti di Biren Aceh, lalu Tapanuli Tengah, dan juga Lembah Anai, Putri di Sumatera Barat yang ikonik ini katanya kabarnya kembali dibuka untuk masyarakat umum. Oh, oke. Kita akan hadirkan semuanya ya di siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi kita buka dulu dengan informasi pertama pemirsa dari Polrestabes Medan, Sumatera Utara yang menggelar prarekonstruksi kasus dugaan siswi kelas 6 SD yang diduga membunuh ibu kandungnya. Dan saat ini kasus tersebut juga masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di rumah korban yang berlokasi di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Polisi pun turut menghadirkan seluruh penghuni rumah yang saat kejadian berada di lokasi. Sebanyak 43 adegan diperagakan dalam prarekon kedua yang dihadiri oleh terduga pelaku dan juga keluarga. Proses prarekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi penyelidikan penyidik agar kasus pembunuhan terang benderang. Polisi belum menetapkan status tersangka kepada terduga pelaku pembunuhan. Pemirsa, informasi berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur, di mana kerap membuat onar dan membuat kerusakan. 5 orang komplotan begal ditangkap unit Jatanras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Iya, 2 di antara pelaku ini masih di bawah umur. Berbekal rekaman CCTV, sebuah aksi pembegalan ini viral di media sosial, pemirsa. Pelaku ini tidak hanya membawa kabur motor korban, namun juga mengeroyok korban hingga babak belur. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 unit motor, handphone, dan juga baju tersangka pada saat melakukan aksinya. Motor yang dicuri pelaku ini dijual ke Pulau Madura seharga 3 juta rupiah. Uangnya dipakai untuk pesta miras dan kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan tewas di tengah kebun kelapa sawit. Ya, korban ditemukan dalam posisi telentang dan juga tertutup pelepah daun sawit. Dan pemirsa, jasad korban ditemukan sekitar sepekan setelah dilaporkan hilang dengan kondisi telah membusuk dan masih mengenakan seragam praktik sekolah. Sesosok jasad pelajar ditemukan tertutup pelepah daun kelapa sawit di tengah perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pada saat ditemukan, korban yang masih menggunakan pakaian sekolah tersebut sudah dalam keadaan membusuk dan diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pelajar di perkebunan kelapa sawit. Mayat yang ditemukan dalam kondisi telentang dan tertutup pelepah daun kelapa sawit tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk serta mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan autopsi. Dan sementara itu pemirsa, dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang berharga milik korban seperti sepeda motor, handphone, serta tas yang hilang, dan juga diduga korban tewas dibunuh. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tulang Bawang.
Berikutnya, seorang oknum pejabat pemerintahan pemirsa atau lebih tepatnya di Kabupaten Merangin, Jambi berhasil ditangkap polisi terkait dugaan kasus pelelangan kendaraan dinas. Satreskrim Polres Merangin Jambi dibantu Polres Surakarta berhasil menangkap pelaku A atas kasus dugaan penipuan pelelangan kendaraan dinas di pemerintahan Kabupaten Merangin Jambi. Pelaku sempat bersembunyi di salah satu apartemen yang berada di wilayah Surakarta, Jawa Tengah, usai kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan pelelangan kendaraan dinas. Pelaku diduga menawarkan kendaraan dinas Pemkab Merangin seolah-olah dilelang resmi hingga para korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kepala bidang aset tahu apa kami kesini nyari kamu? Kenapa? Karena uangnya kenapa? Karena kamu melakukan penipuan, ya. Pemirsa, seorang bayi yang berusia masih 6 bulan tewas di tangan ayah kandungnya sendiri di Jalan Betawi, Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Ya, pihak polisian Polsek Ciputat Timur dibantu dengan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tangerang Selatan ini langsung menangkap AY berusia 27 tahun. Terduga pelaku tak lain merupakan ayah kandung yang dibawa ke Polsek Ciputat Timur guna dilakukan penyelidikan. Dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap pelaku, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur pun langsung melimpahkan berkas perkara ke unit PPA Polres Tangerang Selatan. Dan usai diotopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kediaman rumah orang tuanya di kawasan Bogor. Masuknya ini. Oh, di situ rumahnya Pak ya? Ini masuknya tadinya itu polisi datang itu masuknya lewat sini. Ternyata itu begitu. Baru Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana aksi heroik terjadi tengah banjir di Lok Sumawe, Aceh. Ya, di mana petugas kesehatan Rumah Sakit Cut Mutia Lok Sumawe mengantar jenazah di tengah banjir bandang hingga mobil mereka tenggelam dan mayat terapung, namun mereka tidak menyerah hingga jenazah sampai tujuannya di Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Beginilah situasi saat mengantarkan jenazah di mana mobil mereka sebagian telah tenggelam, tapi mereka tetap melaju agar segera sampai ke tujuan. Ya Allah, Ibu. Mereka pun berteriak sambil menyebut mayat-mayat kepada orang yang sedang berjalan di dalam banjir sambil memanjatkan doa. Salah seorang relawan bernama Jalaluddin mengatakan ia tidak mengetahui kalau banjir ini sangat besar sehingga terus berusaha untuk sampai tujuan. Memang tantangan, resiko yang begitu hebat. 5 orang tadi hanyut. Ya, hampir 3 pekan pemirsa bencana banjir bandang dan juga longsor ini terjadi di Aceh Tengah sudah berlalu, namun kondisi para pengungsi ini semakin memprihatinkan. Ya, untuk memulihkan kondisi para pengungsi, terutama kondisi psikis anak-anak, pemerintah pun, yakni pemerintah daerah setempat mulai membuka sekolah dengan harapan perhatian anak-anak teralihkan. Anjuran dari Dinas Pendidikan kepada jajaran di bawahnya bahwa sekolah dapat kembali dibuka, mendapatkan respon yang positif. Anak-anak kembali terlihat berkumpul di halaman sekolah lengkap memakai seragam sekolahnya, meski mereka hadir di sekolah tidak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tawa ceria anak-anak terdengar renyah di tengah duka yang masih menyelimuti desa mereka. Seolah mereka lupa bahwa desa tempat mereka tumbuh tengah terisolir dari dunia luar akibatnya putusnya akses transportasi imbas banjir bandang 3 pekan yang lalu. Pihak Dinas Pendidikan mengimbau sekolah dibuka kembali untuk menjadi sarana trauma healing bagi para siswanya.
Pemirsa, lalu bagaimana penanganan dan kondisi korban banjir dan juga longsor di Aceh Utara dan Biren? Kita bergabung dengan Saiful MDA di Aceh Utara dan Faisal Rinaldi di Biren Aceh. Pertama kita ke Saiful terlebih dahulu. Selamat siang Saiful, bagaimana kondisi terkini di Aceh Utara? Apakah masyarakat ini sudah kembali mulai beraktivitas? Saiful. Ya, baik Jasmine dan Putri di studio juga pemirsa di rumah. Yang perlu kami laporkan pada hari ini adalah ini masyarakat kembali trauma dengan terjadinya hujan ya, hujan akibatnya beberapa daerah kembali tergenang seperti di Bapakbuluh dan di kawasan Desa Lagang. Sebelumnya daerah ini memang terjadi banjir yang begitu besar sehingga banyak sampah-sampah dan bekas-bekas reruntuhan ini belum sempat dikumpulkan. Namun kembali terjadi banjir susulan. Namun walaupun tidak begitu besar, tapi ini membuat mereka trauma. Seperti yang kita lihat di layar ini adalah ini merupakan salah satu tempat di Desa Bapakbuluh yang kembali terjadi banjir. Dan ini adalah di kawasan Lagang yang airnya terus meluap dari sungai itu meluncur ke persawahan dengan begitu deras. Sehingga membuat masyarakat yang berada di sekitar sini kembali resah. Di samping itu juga yang perlu kita ketahui saat ini, masih banyak masjid-masjid di kawasan ini yang belum sempat tertangani. Seperti yang ada di kawasan Paya Rabolo di Kecamatan Sawang. Masjid di sini tertimbun dengan lumpur itu hampir setinggi 2 meter. Bahkan di dalam masjid itu sendiri masih ada air setinggi pinggang. Dan ini membuat masyarakat menjadi resah. Yang perlu diketahui pada saat ini adalah mereka sangat membutuhkan alat berat untuk membersihkan ini karena tidak bisa dilakukan secara manual. Lumpur yang begitu tebal bahkan perlu adanya air yang begitu banyak untuk membersihkan masjid ini. Di samping itu juga parit-parit yang ada di kawasan ini perlu pembersihan karena kalau tidak dibersihkan ini akan muncul banjir seperti yang kita lihat tadi. Ini muncul karena tidak adanya aliran sungai parit yang bisa membuang air yang hujan yang turun di halaman rumah begitu, Putri. Ya, Anda mengatakan bahwa lumpur sangat tebal dan butuh air yang sangat banyak. Nah, saat ini sendiri Pemda setempat apa yang mungkin dilakukan mereka? Apakah mereka sudah meninjau atau mungkin sudah melakukan pembersihan upaya tersebut? Atau mungkin sangat tidak mungkin, tidak memungkinkan begitu karena keterbatasan air? Apa yang kemudian menjadi solusi selanjutnya yang diberikan Pemda? Sampai saat ini pemerintah Aceh Utara sendiri ini kewalahan, artinya tidak memiliki alat berat yang cukup untuk membantu masyarakat yang terjadi di beberapa kecamatan karena luasnya kejadian yang menimpa banjir bandang beberapa waktu lalu sehingga menyulitkan bagi pemerintah Aceh Utara untuk memberikan peralatan alat berat yang sangat terbatas pada saat ini. Demikian, Putri. Baik, dari rekan Saiful MDA di Aceh Utara kita beralih ke rekan Faisal Rinaldi yang juga sudah siap mengabarkan dari Biren Aceh. Selamat siang Faisal, bagaimana dengan kondisi terkini di Biren Aceh? Apakah proses pembersihan ini juga kemudian sudah mulai dilakukan Faisal? Ya, selamat siang Jasmine, Putri dan juga pemirsa. Untuk proses pembersihan khususnya di Kabupaten Biren Provinsi Aceh memang hingga saat ini masih terus dilakukan. Namun yang saat ini kami pantau adalah penanganan bencana berupa penanganan yang perbaikan, maksud kami perbaikan jembatan di Kecamatan Kutablang yang Anda bisa saksikan ini melalui juru kamera kami. Junaidi saat ini sedang menunjukkan bahwa jembatan yang berada di Kecamatan Kutablang ini merupakan jalan utama atau jalan lintas nasional dari Aceh menuju ke Medan. Atau setidaknya jembatan ini merupakan jembatan penghubung Yasmin dan juga Putri untuk menuju ke kabupaten, dari satu kabupaten menuju ke kabupaten lainnya. Nah, dengan putusnya jembatan ini, Yasmin, Putri dan juga pemirsa tentu sangat-sangat menyulitkan warga di sini untuk mobilitas sehari-hari. Mulai dari pergi ke tempat yang mereka ingin tuju, kemudian juga relawan pun yang ingin memberi bantuan harus terpaksa melewati sungai atau sungai Krung Termini
dengan menggunakan perahu seadanya. Karena di sini yang kami pantau, Yasmin, Putri, dan juga pemirsa, untuk perahu yang disediakan atau yang diberikan bantuan ini sangat-sangatlah minim. Hanya ada beberapa perahu dari BNPB, kemudian juga dari BPBD Kabupaten Biren, dan juga ada satu perahu dari Polair. Sisanya yang kami lihat di sini adalah perahu punya atau perahu yang dimiliki oleh warga sekitar yang memang sengaja ditaruh di sini untuk bisa membantu warga lainnya menyeberang dari desa ini atau tempat kami mengabarkan menuju ke desa seberang. Memang untuk sekali menyeberang ini dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Namun yang kita lihat di sini adalah bukanlah tarifnya, melainkan warga yang memang ingin membantu sesama warga karena sangat-sangat sulit untuk menyeberang dari tempat kami mengabarkan saat ini untuk menuju ke salah satu akses utama. Jembatan Kutablang ini merupakan satu-satunya akses utama untuk menuju ke Kabupaten Aceh Utara. Dan Anda bayangkan, Putri, Yasmin, dan juga pemirsa, di tengah warga terpaksa untuk menyeberang sungai ini dengan menggunakan perahu yang memang resikonya sangat-sangatlah besar. Namun, ya memang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sini adalah pembangunan jembatan. Karena menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa untuk jembatan saat ini progresnya sudah mencapai 50% dan ditargetkan akan selesai pada tanggal 25 Desember nanti. Warga memang berharap percepatan pembangunan jembatan ini agar bisa dipercepat, bisa segera digenjot supaya mereka bisa melalui jembatan ini karena ini merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan Kabupaten Biren menuju ke Kabupaten Aceh Utara. Untuk sementara demikian, Putri, Jasmine, kami kembalikan ke studio. Ya, Faisal, tampaknya saat ini Anda melaporkan di tengah cuaca yang kurang baik. Begitu, bagaimana pantauan Anda terhadap debit air sungai dan antisipasi dari otoritas setempat untuk mungkin mengantisipasi ya agar tidak meluapnya air sungai di sana? Iya, Putri, memang dari pagi kami berada di sini dan kami pantau untuk cuacanya dari tadi. Hujan terus-terusan turun dengan intensitas sedang hingga intensitas deras. Di tengah hujan seperti ini, memang yang kami lihat untuk aliran sungai yang berada di Kecamatan Kutablang ini, ketika hujan turun, arusnya ini jadi lebih cepat dibandingkan jika memang tidak turun hujan. Dan ini yang akan atau yang harus diantisipasi oleh pemerintah setempat, karena mengingat untuk aliran sungai ini, jika memang hujan deras turun, ini debitnya pasti akan naik. Karena bisa kami sampaikan bahwa untuk sungai ini, untuk kelebarannya memang sebelumnya tidak selebar ini. Karena pas atau saat kejadian atau banjir bandang ini berlangsung, ini membuat sungai yang berada di Kecamatan Kutablang ini bisa berbagai masih terus dijaga. Karena di sini kami juga melihat ada petugas dari BPBD Kabupaten Biren yang terus siaga untuk bisa nantinya mengantisipasi jika memang debit air di Sungai Kutablang ini naik karena hujan deras yang turun di sini. Putri. Iya, Faisal, melihat hujan yang mengguyur Biren Aceh, lalu bagaimana dengan respon masyarakat sekitar? Apakah mereka juga panik akan adanya potensi banjir kembali di sana, Faisal? Iya, Yasmin, tentunya dengan tingginya intensitas hujan yang turun, tepatnya di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren Aceh, ini memang masyarakat jika ada hujan terus ini mereka terlihat cukup panik. Namun yang dari tadi kami pantau di sini adalah mereka yang memang ingin melakukan aktivitasnya dengan menyeberang Sungai Kutablang ini dengan menggunakan perahu untuk berdagang, untuk mengunjungi sanak saudara mereka yang berada di lokasi seberang. Ini dari tadi bahkan untuk perharinya, Yasmin dan juga pemirsa, memang ada ratusan warga yang melintasi atau yang terpaksa menyeberang Sungai Kutablang ini dengan menggunakan perahu. Karena memang mereka sangat-sangat membutuhkan akses, Yasmin dan juga pemirsa, terkait dengan jembatan, lebih tepatnya jembatan Kutablang ini agar segera bisa dituntaskan atau bisa diselesaikan perbaikannya. Dan untuk pemukiman di sini, Yasmin dan juga pemirsa, kurang lebih ada 1 kilometer dari tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di sebelah kanan kami. Memang di sana ada beberapa pemukiman yang saat ini
masih terdampak banjir. Tadi kami juga sempat melihat memang mereka saat ini sedang fokus untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari tumpukan tanah dan juga lumpur dengan alat seadanya, dengan cangkul dan lain sebagainya. Karena saat ini ya yang mereka lakukan adalah membersihkan secara manual menggunakan cangkul dan alat lainnya seadanya. Yasmin. Ya baik, Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari Biren Aceh. Sebelum ada Saiful MDA juga mengabarkan dari Aceh. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan teman-teman di saat bertugas di sana di tengah cuaca yang juga kurang baik. Pemirsa, pengendara yang melintas di jalur Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai kini sudah mulai dibuka dan beroperasi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pasca banjir bandang susulan yang terjadi pada Minggu sore kemarin, akses masuk ke Kampung Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat terputus total. Ya, dalam situasi darurat ini, seorang warga lanjut usia yang sakit harus dievakuasi dengan cara diturunkan melalui lereng bukit yang terjal dan juga licin. Tanpa peralatan memadai, lansia ini pun diturunkan menggunakan tali dan juga diangkut dengan gerobak pasir, bukan menggunakan tanduk. Dan setelah berhasil dievakuasi, pemirsa, lansia tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Pantauan tim TV One di lokasi, tak ada petugas BPBD Padang maupun tim medis yang bersiaga di lokasi sejak banjir bandang terjadi. Dan hingga kini warga Kampung Batu Busuak berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah daerah untuk membuka kembali akses jalan serta memastikan kebutuhan warga terdampak. Pemirsa, ini ada informasi baik karena pengendara yang melintasi jalur Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai kini sudah mulai dibuka dan beroperasi. Mulai tanggal 16 Desember 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kendaraan roda 4 sudah bisa dilalui atau dilewati. Uji coba ini dilakukan selama 6 hari ke depan. Kondisi cuaca menjadi faktor untuk uji coba jalur Lembah Anai. Imbauan untuk masyarakat pada sore hari hingga pagi. Ya, lalu bagaimana penanganan dan kondisi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat? Kita bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Syaren di Tapanuli Tengah dan juga Andri Syaputra di Lembah Anai. Kita ke Andri Syaputra terlebih dahulu. Andri, bagaimana penanganan bencana hingga saat ini? Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Andri. Kita coba bergeser ke Syaren di Tapanuli Tengah. Syaren, bagaimana pantauan dan juga penanganan bencana hingga saat ini di Tapanuli Tengah? Baik, Jasmine dan Putri di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu titik longsor di Kecamatan Pandan, tepatnya di Kelurahan Pandan Indah. Di sini memang tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan upaya juga pengerukan atau pembersihan material longsor di sana. Sebuah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor untuk sekaligus bisa mencari korban yang dinyatakan masih ada satu orang lagi yang belum ditemukan di sini. Dan kepolisian juga pemirsa masih terus mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian terhadap korban-korban banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tercatat ada 45 orang lagi belum ditemukan, itu tersebar di beberapa titik banjir dan
longsor. Sementara untuk Tapanuli Tengah pemirsa masih ada 10 desa dan kelurahan yang terisolir. Ini kemudian memang mempersulit tim tanggap darurat untuk mendistribusikan logistik dan obat-obatan kepada warga yang sebagian sudah kekurangan pangan dan juga butuh pelayanan kesehatan. Dan update terbaru kemudian saat ini tim tanggap darurat Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan pembersihan atau normalisasi Sungai Aik Godang di Sigotom, Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini karena sungai tersebut sudah tersumbat oleh ribuan gelondongan kayu, sehingga arus sungai tersebut sudah berpindah ke ruas jalan. Putri dan Jasmine. Ya, Syaren, tadi Anda sebutkan bahwa puluhan korban hingga kini masih belum ditemukan. Lalu apa yang menjadi tantangan ataupun hambatan terbesar dalam proses evakuasi tersebut, Syaren? Ya, memang tantangan yang dihadapi tim tanggap darurat atau tim SAR gabungan ini, baik itu TNI, Polri, dan tim relawan ini adalah memang karena akses atau jalan yang sangat sulit untuk ditempuh. Apalagi ini lokasinya berada di kawasan-kawasan pegunungan. Jadi ini kemudian jalan yang amblas, ada jalan yang masih tertutup longsor. Memang pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kemarin melalui Bupati sudah menyampaikan bahwa pihaknya memang masih sangat kekurangan alat berat untuk menembus 10 desa dan baik itu juga kelurahan yang masih sulit diakses. Itu kenapa kemudian bantuan-bantuan logistik ini disalurkan melalui jalur udara, kemudian kalaupun berjalan kaki itu memakan waktu yang cukup lama. Inilah kemudian, apalagi ini cuaca saat ini di tempat saya mengabarkan ini sudah gerimis, kemudian kalau memang terjadi pun hujan, warga yang berada di lokasi titik-titik banjir dan longsor ini memang selalu dikhawatirkan akan terjadi bencana susulan. Jadi sehingga masyarakat juga diharapkan untuk tetap waspada. Itu juga kita melihat bahwa seperti di layar kaca Anda ini adalah tepatnya di Desa Sigotom. Jadi ini ribuan gelondongan kayu ini masih terus dilakukan upaya untuk pembersihan agar aliran sungai ini bisa mengalir seperti semula, sehingga air sungai ini tidak mengalir lagi dari ruas jalan. Nah, update terbaru juga kami sampaikan bahwa masyarakat, ribuan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdampak dengan banjir dan longsor ini saat ini membutuhkan alat berat. Mereka tidak mampu untuk membersihkan material lumpur itu dari dalam rumah, kemudian juga dari halaman rumah, karena memang ketinggian lumpur ini cukup tinggi, bahkan mencapai setengah meter, bahkan ada yang sampai 1 meter. Jasmine dan Putri. Baik, Syaren, dari Tapanuli Tengah, ini proses pembersihan masih terus dilakukan, meskipun begitu sejumlah akses jalan ini masih terputus. Nah, bagaimana dengan di Lembah Anai Tanah Datar, Andri Syaputra, apakah juga proses pembersihan ini masih terus dilakukan dan apakah sejumlah akses terputus ini sudah mulai bisa dibuka? Ya, Jasmine dan Putri, dapat saya laporkan saat ini saya berada di lokasi, tepatnya di jalur Lembah Anai, via Lembah Anai, jalur lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi. Bahwasanya untuk hari ini, jam 4 sore nanti akan dilakukan uji coba kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan melewati jalur ini. Nanti kendaraan mulai diuji cobanya pada saat jam 4 nanti sampai jam 9 pagi. Jadi fokus perbaikan jalan akan difokuskan pada jam 9 pagi hingga maghrib nanti. Untuk jalur ini akan diuji coba selama 6 hari, apakah memungkinkan untuk kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang mengikuti ini, yang ikut jalur ini, apakah bisa melewati jalur ini, akan diuji coba selama 6 hari. Ini untuk jalur ini hanya untuk kendaraan ringan saja dahulu, namun belum terbuka untuk kendaraan umum pada umumnya. Sedangkan untuk jalur permanen akan diselesaikan perbaikannya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Begitu Jasmine dan Putri. Ya, Andri, mengingat ini Lembah Anai akan kembali dibuka begitu ya, masih dalam uji coba, apakah ada imbauan-imbauan khusus begitu untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan melintasi jalur Lembah Anai?
Ya, himbauan dari Polres Padang Panjang sendiri bahwasanya jalur ini masih satu jalur, maksudnya itu bahwasanya kendaraan yang melewati jalur ini harus diminta dengan hati-hati untuk menjalur ini dan mengikuti aturan dari petugas yang ada untuk mengatur lalu lintas ini. Polres Padang Pariaman juga akan menindak tegas bagi kendaraan-kendaraan yang memaksa untuk mengikuti jalur ini tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh petugas itu sendiri. Begitu Jasmine dan Putri. Baik, terima kasih Andri Syaputra dan Syaren Sitomorang telah mengabarkan informasi langsung dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tetap jaga keselamatan saat bertugas. Pemirsa, tumpukan sampah di kolong jembatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hingga kini tak kunjung diangkut dan hanya ditutupi dengan terpal biru. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen ini akan kami hadirkan beragam informasi viral untuk Anda. Yang pertama ini beredar cuplikan video yang menunjukkan seorang peternak di Aceh Utara yang hanya bisa termenung melihat banyak sekali ataupun puluhan kambingnya ini terkapar pemirsa, tak bernyawa. Ya, terlihat dalam video yang bisa Anda lihat di layar kaca pemirsa bahwa tubuh-tubuh kambing itu berserakan dalam kubangan lumpur. Sebagian lainnya pun tertimbun material-material banjir. Video tersebut dibagikan pertama kali oleh akun Facebook Bunyamin. Pemilik akun menjelaskan bahwa kambing-kambing tersebut tersapu arus banjir bandang saat menerjang Desa Cempedak, Aceh Utara. Hingga kini pemerintah daerah masih melakukan pendataan terkait jumlah hewan ternak yang mati akibat banjir bandang. Kita turut simpati juga ya Putri, karena ternyata banjir ini tidak hanya berdampak kepada masyarakat namun juga kepada hewan-hewan ternak. Betul. Dan bingung juga ya sebenarnya mau mengevakuasi tapi mungkin keterbatasan alat berat. Kemudian ini yang akhirnya menimbulkan bau tidak sedap di permukiman warga saat ini ataupun di posko warga saat ini. Selain itu pemirsa, tumpukan sampah yang ditemukan di kolong jembatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hingga kini tak kunjung diangkut, hanya ditutupi dengan terpal biru. Meski ditutupi dengan terpal, namun tumpukan sampah itu masih tetap menimbulkan aroma yang tidak sedap dan juga menyengat. Terutama saat angin berembus, kondisi tersebut membuat warga setempat tidak nyaman hingga warung di sekitarnya mengalami turun omset pemasukan. Masyarakat sekitar berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan mengangkut tumpukan sampah tersebut, bukan sekedar menutupnya dengan terpal saja. Ya, informasi yang satu ini juga tak kalah ramai jadi perbincangan publik pemirsa, di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai istrinya Atalia Praratya. Ya, gugatan cerai tersebut juga didaftarkan ke Pengadilan Agama Bandung di Jalan Terusan, Jakarta, Antapani, Kota Bandung pada Kamis pekan kemarin. Anggota DPR RI Atalia Praratya menggugat cerai suaminya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi pengajuan gugatan cerai tersebut dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Bandung. Dan gugatan cerai atas nama Atalia Praratya terhadap Muhammad Ridwan Kamil telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis pekan lalu. Dan Pengadilan Agama Bandung akan menjadwalkan tahapan persidangan yang dijadwalkan akan digelar hari Rabu pekan ini. Sesuai prosedur yang berlaku, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menjalani proses mediasi.
Pemirsa, ini viral juga di media sosial di mana seorang bayi yang baru saja dilahirkan ditemukan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dibuang ke tong sampah. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga perumahan Puri Baru, Desa Puri, Kecamatan Pati Kota digegerkan oleh penemuan seorang bayi perempuan yang dibuang ke tempat sampah. Saat ditemukan, bayi tersebut masih hidup, ditaruh dalam tas kuning dengan kondisi hanya ditutupi sarung dan masih terdapat ari-ari yang melilit tubuh si bayi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan seorang pemuda yang merupakan pacar sang ibu bayi dan terungkap bayi yang dibuang merupakan hasil hubungan tersangka dengan kekasihnya yang masih pelajar. Informasi viral selanjutnya ini datang dari seorang konten kreator atau YouTuber bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Tiba di Polda Jawa Barat pada Senin malam. Ia pun ditangkap di Semarang, Jawa Tengah karena dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian. Inilah pemirsa momen saat Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob tiba di markas Polda Jawa Barat pada Senin malam. Resbob sebelumnya ditangkap oleh penyidik di wilayah Semarang, Jawa Tengah saat akan berpindah ke lokasi pelarian lainnya. Resbob kemudian langsung dibawa oleh penyidik menuju gedung Direktorat Siber dengan memilih bungkam. Dan polisi mengatakan pelaku telah diburu sejak Jumat lalu dan berpindah-pindah tempat. Selain Resbob, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga memproduksi konten tersebut. Pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyatakan konten kreator Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Ungaran, Jawa Tengah. Polisi pun telah melakukan pemeriksaan saksi dan menyiapkan sprindik untuk penetapan tersangka. Tangkap Resbob ya, Adimas Firdaus alias Resbob ini yang cukup dramatis ya, karena kami mendapatkan informasi awal itu dari Surabaya, kemudian lari ke Pasuruan, kemudian lari ke Surabaya lagi, itu ternyata HP-nya diberikan kepada pacarnya. Kemudian Resbob juga bergerak menuju ke barat ke daerah Jawa Tengah, dan puncaknya di Ungaran kemarin ya, kita berhasil menangkap yang bersangkutan dan berangkat dari bandara Semarang ke Jakarta. Untuk saat ini kami telah melengkapi beberapa saksi-saksi yang sudah kami lakukan penyidikan, dan kita juga hari ini agendanya adalah menyiapkan sprindik ya terkait dengan kelengkapan untuk penetapan tersangka dari saudara Adimas Firdaus ini. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih punya informasi menarik lainnya, diantaranya dari mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas yang kembali memenuhi panggilan KPK. Sesaat lagi, saya jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim ditunda hingga pekan depan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak hadir dalam sidang perdana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan penundaan setelah mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Disampaikan Nadiem masih menjalani perawatan medis sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, jadwal persidangan adalah pembacaan surat dakwaan.
dengan Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah sebagai Ketua Majelis, kemudian Sunoto, R. Yusman, Mardiantos, dan Andi Saputra selaku hakim-hakim anggota. Terkait dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, nanti Majelis Hakim akan bersikap setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa pada saat sidang dibuka. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Khalil Qaumas, ini kemudian diperiksa dan memenuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Yakut Khalil Qaumas bungkam ketika ditanya sejumlah awak media dan langsung masuk ke dalam. Pemeriksaan lanjutan yang kedua kali ini, penyidik KPK tetap berfokus mendalami lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Ya, seperti apa informasi terbaru dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam memenuhi panggilannya di KPK? Sudah ada rekan kami Virji di sana. Virji, silakan ya informasi terbaru dari KPK. Ya, selamat siang Putri, Jasmine, dan juga pemirsa. Benar bahwasannya KPK ini tadi pada pukul 11 itu memanggil Yakut Khalil Qaumas selaku ex-Menteri Agama periode 2020 hingga 2024. Dan benar, Yakut ini datang pada sekitar pukul 11.40 menjelang 12 siang. Ini merupakan pemanggilan kedua dirinya dalam tahap pemeriksaan dan juga sudah masuk dalam tahap penyidikan di KPK. Tadi saat datang memang dia tidak berkomentar apapun, dia hanya mengatakan mohon izin untuk media ini membukakan jalan untuk dirinya agar masuk ke dalam ruang KPK ini agar lebih cepat. Dan juga kasus dugaan korupsi yang diusut oleh KPK ini terkait pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yakut Khalil Qaumas ini menjabat sebagai Menteri Agama pada saat itu. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI Joko Widodo ini pada saat itu melakukan lobi-lobi ke pemerintah Arab Saudi. Dan juga kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler di Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun masa tunggu atau masa antrean. Dan sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia ini mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2024. Setelah ditambah total kuota haji RI ini menjadi 241.000, berarti memang benar ada penambahan 20.000 dalam jangka waktu Presiden Jokowi yang melobi pemerintah Arab Saudi. Namun naasnya kuota tambahan itu malah dibagi rata menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Padahal UU Haji ini hanya mengatur kuota haji khusus hanya 8%, berarti memang ada 42% penambahan ilegal atau di luar dari undang-undang yang diatur di Indonesia. Akhirnya Indonesia ini menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk kuota haji khusus pada tahun 2024. Untuk ini KPK menyebut kebijakan era Yakut pada saat itu membuat 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri ini lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan 2024 ini malah gagal berangkat. Dan KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara ini sebanyak 1 triliun dalam kasus ini. Dan juga sejauh ini KPK telah menyita rumah, mobil hingga uang dolar yang ada. Dan kami sampai sejauh ini masih menunggu kira-kira sampai pukul berapa nanti Yakut ini akan keluar dari ruang KPK. Apakah nanti ia ini keluar akan sebagai tahanan ataukah mungkin bebas? Kami akan menantikan sama-sama dan akan segera melaporkannya. Sekian, kembali ke studio Jasmine dan juga Putri. Baik, artinya proses pemeriksaan dari Yakut Khalil Qaumas masih terus berlangsung hingga kini. Terima kasih Virji Daines mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini tumpukan sampah yang menggunung di kolong flyover Ciputat Tangerang Selatan hingga kini masih juga belum terangkut. Ya, dan
Ya pemirsa, saya sekarang berada di lokasi yang sedang viral, di mana ini adalah tumpukan sampah yang ada di bawah flyover Ciputat pemirsa. Dan bisa Anda lihat ini sudah menggunung cukup tinggi, mungkin sekitar 1 hingga 2 meter tingginya pemirsa. Dan bisa saya rasakan bahwasanya bau yang ada di sini masih cukup menyengat walaupun sudah ditutupi oleh terpal biru yang ada di tempat ini. Namun bau yang ada di sini masih cukup menyengat dan bau-bau ini pun tercampur aduk pemirsa, ya, mulai dari bau-bau barang-barang organik, kemudian dari barang-barang lainnya yang menimbulkan bau itu sangat-sangat mengganggu dan tidak enak bagi orang-orang yang melintas di sini maupun aktivitas warga. Tak hanya itu pemirsa, tak hanya bau yang ada di sini, namun juga cairan yang keluar dari sampah tersebut, kemudian juga adanya binatang-binatang seperti belatung dan juga lalat yang berterbangan. Ini tentunya mengganggu aktivitas warga yang ada di sini, dikarenakan di sekitar sini banyak sekali warung, mulai dari warung makan, kemudian juga ada kopi keliling dan juga adanya toko pakaian dan juga lain-lainnya pemirsa. Tentunya ini bisa mengganggu aktivitas warga yang melewat dan juga yang berjualan di sekitaran daerah ini. Untuk mengatasi ini, pemerintah setempat menutupi sampah-sampah ini dengan terpal biru untuk mengurangi bau yang semerbak ini pemirsa. Namun hingga saat ini bau yang tercium itu masih cukup menyengat dan belum cukup bisa teratasi. Tentunya warga mengharapkan ini bisa segera diangkuti sampah-sampah yang menumpuk dan menggunung di daerah ini, begitu pemirsa. Dan bisa saya sampaikan bahwasanya sampah-sampah ini belum juga diangkuti oleh pemerintah setempat dan warga berharapkan untuk itu. Dari Tangerang Selatan, Naufan Zam, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor anak gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan terluka akibat jerat dan terpisah dari kelompoknya. Tim KSDA menurunkan rescue yang terdiri dari dokter hewan dan Mahut untuk melakukan pencarian dan penanganan di sekitar areal konsesi salah satu perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Provinsi Riau. Saat ditemukan pemirsa, kaki kanan depan anak gajah tersebut mengalami luka akibat jerat tali nilon. Diperkirakan memiliki berat sekitar 400 kg dan tinggi 178 cm. Setelah melakukan perawatan, anak gajah tersebut dilepas kembali ke lokasi awal dan bergabung lagi dengan kelompoknya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto serius menangani bencana alam yang terjadi secara berkala. Presiden juga meninjau langsung situasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto serius menangani bencana alam yang terjadi. Ya, secara berkala Presiden meninjau langsung situasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Sudah lebih dari 20 hari banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ekologi ini sudah meluluh lantakkan permukiman lahan dan kehidupan warga. Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius bencana alam yang terjadi. Secara berkala, Presiden meninjau langsung situasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Prabowo berkomitmen bahwa pemerintah mampu tangani bencana dan terus bekerja keras memenuhi kebutuhan para korban. Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tak bekerja sendirian, melainkan bekerja dibantu oleh para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para relawan yang bergotong royong, pemerintah daerah, hingga jajaran lembaga lainnya. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden memberikan arahan kepada sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Lantas, apa saja arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna terkait penanganan bencana? Sudah ke sana beberapa kali, ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali,
ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kepolisian Negara Republik Indonesia meraih penghargaan tertinggi dalam ajang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Ya, pencapaian ini pun menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat. Dalam penilaian, Polri memperoleh predikat informatif dengan nilai hampir sempurna. Dan hal ini menempatkan Polri sebagai peringkat pertama mengungguli lembaga negara lainnya. Polri menerima penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, dan capaian ini mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Pemirsa, Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TNI di lokasi kios pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Ya, sejumlah barang bukti diamankan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui asal mula munculnya api. Pasca terbakarnya 350 kios pedagang di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, Pusat Laboratorium Forensik Polri melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dalam proses olah TKP, tim Puslap 4 mendokumentasikan beberapa titik kios pedagang yang hangus terbakar. Tim Puslap 4 juga mengambil beberapa barang bukti dari kios Cikuray, yakni sisa kabel instalasi dan lampu penerangan, serta abu arang dan rekaman CCTV. Tim menyasar kios ini berdasarkan keterangan saksi mengenai asal mula api di kios pedagang buah-buahan ini. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh kami, tim ahli forensik dari Puslap 4 Baris Krim Polri adalah yang pertama melakukan kegiatan olah TKP secara kriminalistik. Yang kedua adalah kami mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, tepatnya di kios Cikuray.
Barang bukti yang diamankan oleh tim Puslapor akan dianalisis di laboratorium forensik sebelum hasilnya diserahkan ke tim penyidik. Sementara itu, tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur juga telah memeriksa 9 orang guna melakukan penyelidikan kasus kebakaran ini. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan merelokasi ratusan pedagang yang terdampak musibah kebakaran di Los Buah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, menurut Pramono, para pedagang tetap ingin berjualan di tempat awal. Untuk itu, Pramono memastikan Pemprov Jakarta bakal segera memperbaiki dan bangunan yang hangus terbakar agar bisa kembali digunakan para pedagang untuk mencari nafkah. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati, tidak. Karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Berikutnya, Polri dan Kejaksaan Agung pemirsa melakukan penandatanganan MOU tentang penerapan KUHP serta KUHAP baru. Dalam rangka memperkuat sinergi Polri bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU serta sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. MOU ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit dan Jaksa Agung RIST Burhanuddin. Serta hadir juga untuk menyaksikan penandatanganan yakni Wakil Menteri Hukum Edi Hierich dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Penandatanganan MOU dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait substansi serta implementasi KUHP dan KUHAP baru sebagai pedoman bersama dalam penanganan perkara pidana. Pemirsa, rekor dunia tercipta di arena SEA Games ke-33. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, seperti apa situasi di SEA Games Thailand? Kita langsung sapa rekan kita Iman Fajar di sana. Iman, bagaimana informasi terbaru dari sana? Ya, selamat siang Putri Jasmine dan juga pemirsa. Hingga hari ini SEA Games 2025 ini memasuki pagelarannya di hari ke-7, di mana hingga saat ini tim Indonesia berada di peringkat kedua perolehan medali, di mana pada kemarin saja tanggal 15 Desember 2025 Indonesia telah meraih setidaknya ada 52 emas, 65 medali perak dan juga 68 perunggu. Dan hari ini hingga di saat kami melaporkan saat ini, hari ini Indonesia telah menambah beberapa medali, di mana ada 5 medali emas tambahan, 3 dari cabang olahraga triathlon dan juga 2 dari olahraga dayung. Sementara juga hari ini ada 2 tambahan medali perak dan juga 1 dari perunggu dari cabang olahraga e-sport. Dan tadi 2 medali perak ini datang dari olahraga dayung dan sepak takraw. Dan tidak menutup kemungkinan di beberapa jam ke depan ini Indonesia masih akan menambah terus pundi-pundi medalinya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemarin Indonesia cukup bersinar di SEA Games di beberapa cabang olahraga, seperti salah satunya di cabang olahraga angkat besi. Bagaimana kita tahu sang pahlawan angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah ini berhasil meraih medali emas, dan tidak hanya medali emas yang dia dapatkan, tapi juga rekor dunia pun juga ia pecahkan kemarin di SEA Games Thailand 2025 yang dimainkan di Chonburi. Dan hari ini kompatriot dari Rizky Juniansyah yakni Rahmat Erwin dan juga Muhammad Zul Ilmi juga akan bertanding di cabang olahraga angkat besi. Dan ada juga beberapa cabang olahraga yang sudah menyelesaikan kompetisinya, sehingga kita melihat ada juga beberapa atlet yang sudah pulang ke Indonesia, seperti misalnya tim beregu badminton dan juga cabang olahraga lainnya. Salah satu kompetisi yang sudah selesai juga adalah kompetisi renang, di mana kita sebelumnya melihat tim renang Indonesia di hari terakhir ini menciptakan 1 medali perak dan juga 1 medali perunggu, di mana 1 medali perak kemarin dicetak oleh Farel Armanio Tangkas dan juga 1 medali perunggu dicetak oleh Felix Victor Iberle. Dan total ini
tim renang Indonesia sudah mencatat sebanyak 3 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu. Selain itu juga kemarin tim Wushu Indonesia juga cukup bersinar dan keluar sebagai juara umum dari cabang olahraga Wushu di SEA Games 2025 ini dengan mencatatkan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 1 medali perunggu sepanjang pagelaran SEA Games 2025. Di mana kemarin saja tim Wushu Indonesia berhasil meraih 4 medali emas, 2 dari Wushu Taulu dan 2 dari Wushu Sanda. Dan hari ini saya melaporkan langsung dari venue Panahan atau archery, di mana ini kalau kita lihat atlet-atlet panahan Indonesia juga cukup bersinar di babak semifinal yang berlangsung di Sport Authority Thailand di Bangkok. Dan besok di seluruh nomor Indonesia akan bermain di laga final. Tentunya ini menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali emas. Sementara itu. Baik, tentunya kita berharap bahwa tim Indonesia ini dapat meraih prestasi yang sebaik-baiknya di SEA Games 2025. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Bangkok, Thailand. Ya pemirsa, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, cabang olahraga judo membawa kabar baik, yakni berhasil melampaui target perolehan medali emas SEA Games 2025 Thailand. Dan kami hormati perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Anwar MSI, selaku asisten deputi, memperoleh 1 perak dan 1 perunggu. Prestasi membanggakan berhasil dipersembahkan para atlet judo Indonesia yang berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Diketahui cabang olahraga judo berhasil melampaui target perolehan medali emas SEA Games sebanyak 4 medali emas, 2 perak, dan juga 1 perunggu. Setibanya di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para atlet judo mendapatkan apresiasi dari pengurus PJSI Persatuan Judo Seluruh Indonesia dengan pengalungan bunga. Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana ini viral di sosial media. Seorang pria menikam karyawan sebuah kafe di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku ini diduga melakukan aksi penikaman karena tersinggung tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa ditatap sinis oleh korban. Akibat kejadian itu, pelaku mengalami sejumlah luka robek di sekujur tubuhnya lantaran sempat melakukan perlawanan hingga dirinya tersungkur sebelum akhirnya pelaku melarikan diri. Usai kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian tidak lama setelah kejadian. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi pemerasan terjadi di kawasan wisata Pantai Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas bus wisatawan rombongan lansia asal Surabaya dipala kedua orang tak dikenal saat bus akan pulang hendak keluar dari area tempat wisata. 2 oknum warga yang diketahui bukan bagian dari pengelola wisata ini pun sempat menyandera rombongan wisatawan sebelum mereka membayar biaya pengawalan bus sebesar Rp150.000. Dan dengan santainya, 2 oknum warga ini pun beralasan jika retribusi pengawalan kendaraan yang dimaksud sudah merupakan aturan dari desa. Tak lama usai viral, 2 oknum warga yang diketahui bukan bagian dari pengelola wisata maupun perangkat desa ini akhirnya diamankan polisi. Pemirsa, tidak terasa informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kru yang bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.